Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat berjumpa kembali untuk adik-adik dalam mata kuliah konsep bilangan. Nah, adik-adik sekalian, masih bersama saya, dosen pengampu mata kuliah konsep bilangan untuk matematika SD. Sekarang kita akan mempelajari tentang basis bilangan. Nah, adik-adik, apa sih basis bilangan itu? Ya, jadi basis bilangan itu adalah dasar terbentuknya bilangan lain, ya. Jadi misalnya yang selama ini kita pelajari itu adalah basis 10 ya. Kenapa dikatakan basis 10? Karena angka yang kita gunakan untuk mewakili angka-angka lain itu adalah ada 10 bilangan. Yang pertama ada 0, kemudian sampai dengan 9. Jadi ini adalah basis 10. Jadi ketika kita menuliskan 241, maka yang langsung kita tuliskan ya 241. Ini 241. Kemudian ketika saya tuliskan 4000, maka otomatis saya ambil dari bilangan-bilangan ini ya, tidak akan keluar dari bilangan ini. Jadi saya tulis 4000 ya. Tapi nanti mungkin adik-adik masih bingung, nanti akan lebih jelas akan seperti apa basis bilangan ini. Nah, untuk basis 10 itu ada 10 angka 0 sampai 9. Kemudian basis 9 itu ada 9 angka 0 sampai 8. Ini basis 9. Sekarang pertanyaannya, kalau cuma 0 sampai 8 Pak, kira-kira untuk melambangkan 9 di basis 9 ini kira-kira seperti apa? Nah, nanti itu akan dipelajari. Yang jelas kita tidak menggunakan angka ini, tetapi diambil dari angka-angka lain yang ada di sini. Yang ada 8 ini kita akan ramu menjadi angka 9 ya, pengganti angka 9. Begitupun dengan 10 misalnya. Apakah 10 pada basis 9 begini? Ini tidak. Kenapa? Karena 10-nya di basis 9 kita akan gunakan angka-angka yang ada di sini untuk menggantikan nilai 10 pada basis 10 ya. Tapi nanti akan lebih jelas. Kemudian ini ada basis 8, ada 8 angka. Kemudian basis 7 ada 7 angka 0 sampai 6. Kemudian basis 6 ada 6 angka 0 sampai 5. Kemudian basis 5 ada 5 angka 0 sampai 4. Kemudian begitu seterusnya sampai dengan basis 2. Jadi terakhir ada basis 2. Ini hanya mengenal 2 angka, yaitu 0 dengan 1. Sekarang, Pak, bagaimana dalam basis 2? Saya ingin misalnya 4 pada basis 10. Saya ingin rubah ke dalam basis 2. Sementara di sini kan tidak ada angka 4 ya. Cuma yang kita gunakan adalah 01. Jadi, cara kita untuk membentuk suatu bilangan itu adalah menggunakan 0 dengan 1. Jadi semua yang di atas 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya itu akan diwakili oleh angka ini. Ya, jadi angka yang di atas ini kita tidak kenal. Kita tidak mengenal ini. 2, 3 sampai 9 yang kita kenal cuma 01. Sehingga angka-angka yang akan kita susun, baik itu 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan seterusnya, itu hanya menggunakan gabungan dari angka ini. Bagaimana caranya? Nah, nanti kita lebih jelas di halaman berikutnya. Nah, baik adik-adik. Sekarang adik-adik perlu mengetahui tentang yang selama ini kita gunakan itu adalah bilangan basis 10 ya. Jadi mungkin adik-adik baru mendengar terkait dengan basis bilangan ini. Apa maksudnya bilangan 11 pada basis 10? Sebenarnya begini ya ceritanya adik-adik. Nah, sekarang kita 11 ini adalah 2 angka yang digabungkan. Nah, kalau 2 angka, maka ini berarti karena kita menggunakan basis 10, yang pertama titik-titik kali 10 pangkat 0, karena ini ada 2 angka ya, dan 10 pangkat 1 kali titik-titik, karena 2 ya, 2 angka. Nah, sementara kalau 4, 5, 6, di sini karena 3 susunan angka, maka ini berarti titik-titik, karena ada 3 angka, berarti pangkat tertinggi dari 10 itu 10 pangkat 2, tambah titik-titik, kali 10 pangkat 1, tambah titik-titik, kali 10 pangkat 0. Nah, sekarang lihat satu-satu ini. Satu-satu ini adalah 1 kali 10 pangkat 1, tambah 1 kali 10 pangkat 0. Ya, jadi basis 10 sebenarnya ini ya, maksudnya 11 ini ya. 1 kali 10 pangkat 1, tambah 1 kali 10 pangkat 0. Tentu ini menghasilkan 10 tambah 1. Jadi sama dengan 11. Ya. Jadi itu maksudnya angka pada bilangan basis 10.
Nah, sekarang 456 ini karena terdiri dari 3 angka, maka kita mulai dari 4 kali 10 pangkat 2 tambah 5 kali 10 pangkat 1 tambah 6 kali 10 pangkat 0. Tentu ini akan menghasilkan 4 kali 100 tambah 5 kali 10 tambah 6 kali 10 pangkat 0 kan 6 kali 1 ya. Oke, berarti ini menjadi 400 tambah 50 tambah 6 sehingga menghasilkan 456. Jadi itu maksudnya ya. Jadi jangan sampai adik-adik belajar basis bilangan 10 tapi tidak tahu apa maksudnya. Nah, misalnya begini, satu lagi contoh. 1234 pada basis 10. Sekarang, ini maksudnya adalah karena ada 4, berarti pangkat tertinggi dari 10 adalah 3 ya, karena kita mulai dari 0. Berarti 1 kali 10 pangkat 3 tambah 2 kali 10 pangkat 2 tambah 3 kali 10 pangkat 1 tambah 4 kali 10 pangkat 0. Tentu ini menghasilkan 1 kali 1000 tambah 2 kali 100 tambah 3 kali 10 tambah 4. Karena ini 10 pangkat 0 1 ya. Sehingga menghasilkan 1000 tambah 200 tambah 30 tambah 4. Jadi maksud 1, 2, 3, 4 ini adalah sebenarnya adalah ini. Cuma jarang yang menyadari ya. Ya, karena kita sudah patenkan menggunakan basis 10. Seperti itu adik-adik ya. Mungkin kita ambil contoh dengan basis lain ya. Basis lain. Kita hapus dulu. Kita hapus dulu. Jangan kemana-mana, jangan di skip. Menantu idaman mau lewat. Oke, baik adik-adik. Nah, sekarang bagaimana dengan basis 2? Nah, bilangan basis 2. Basis 2 kan tidak mengenal angka 2. Yang kita kenal cuma 0 dengan 1. Nah, sekarang bagaimana merubah basis 2 ini menjadi basis 4? Mudah saja. Ini kan ada 2 nih bilangan sama dengan yang tadi. Berarti kalau seperti itu, pertama 1 kali 2 pangkat 1 tambah 1 kali 2 pangkat 0. Ini sama dengan 2 ditambah 1 kali 2 pangkat 0, 1 kali 1 sama dengan 1 ya. Berarti sama dengan 3. Jadi cara menyimpulkan 3 di basis 2 itu, ini basis 10 ya. Kalau tidak dituliskan basisnya, seperti ini saya tidak tuliskan basisnya, berarti itu basis 10. Nah, berarti 1 basis 2 ini adalah sama dengan 3 di basis 10. Oke, satu contoh lagi. Ini nih. 101 101 basis 2. Kira-kira dalam basis 10 berapa sih angkanya? Nah, sekarang karena di sini ada 3 bilangan, maka otomatis pangkat tertingginya dari 2 itu adalah 2 ya. Berarti 1 kali 2 pangkat 2 tambah 0 kali 2 pangkat 1 tambah 1 kali 2 pangkat 0. Ini menghasilkan 1 kali 4 tambah 0 kali 2 sama dengan 0. Kemudian 1 kali 1 sama dengan 1. Berarti ini sama dengan 5 pada basis 10. Jadi 101 pada basis 2 itu sama dengan 5 pada basis 10. Oke, masih belum jelas? Nah, saya jelaskan lagi nih. Bilangan basis 3. Kita ambil contoh 12 basis 3. Apakah ini kita akan lihat berapa sih nilainya 12 pada basis 3. Ini ada 2 bilangan, maka yang kita gunakan karena basis 3, maka kita gunakan 1 kali 3 pangkat 1. Ini kita ambil dari sini, tambah, kita perhatikan 2-nya, berarti tambah 2 kali 3 pangkat 0. Ini sama dengan 3 tambah 2 kali 3 pangkat 0 kan 1. Berarti 2 kali 1 sama dengan 2. Ini sama dengan 5. Jadi 5 pada basis 10 itu sama dengan
101 pada basis 2. Nah, 5 pada basis 10 itu sama dengan 12 pada basis 3. Mudah-mudahan adik-adik tidak bingung. Nah, sekarang basis 3, 101 basis 3. Kira-kira ini berapa dalam basis 10? Nah, karena di sini ada 3 bilangan, maka kita mulai dari sini dulu. Berarti pangkat tertingginya itu adalah 2 ya, karena 3 ya. Berarti 1 kali 3 pangkat 2 tambah 0 kali 3 pangkat 1 tambah terakhir, karena ini basis 3, jadi 1 kali 3 pangkat 0. Ini sama dengan 1 kali 3 pangkat 2, 9 ya. Kemudian tambah 0 kali 3 pangkat 1 sama dengan 0. 1 kali 3 pangkat 0 itu sama dengan 1. Berarti ini sama dengan 10 pada basis 10. Ini juga basis 10. Sementara dalam basis 3 itu digambarkan dengan 101. Jadi 101 itu sama dengan 10 pada basis 10 ya. Jadi ingat adik-adik, kalau basis 3 kita cuma menggunakan 3 angka 0, 1, 2. Kalau basis 2 kita menggunakan 2 angka untuk mewakili bilangan-bilangan yang ada. Ya. Kira-kira di sini sampai di sini paham? Pahamlah. Oke. Sekarang basis 5. Kita ambil contoh lagi. 321 basis 5. Berapa sih nilainya dalam basis 10? Ini kita lihat basisnya. Karena di sini ada 3 bilangan 321, maka yang pertama adalah 3 kali 5 pangkat 2, kemudian tambah 2 kali 5 pangkat 1, tambah terakhir 1 kali 5 pangkat 0. Ini sama dengan ini 3 kali 25, 3 kali 5 pangkat 2 itu sama dengan 75 ya. 75, kemudian tambah 2 kali 5, 10, kemudian tambah 1 kali 1 sama dengan 1. Ini berarti 86 pada basis 10. Nah, sekarang satu lagi. Ini terdiri dari 2 ya. Kalau 2 tadi kan basis 5, berarti kalau hanya 2 angka, berarti pangkat tertingginya adalah 5 pangkat 1. Berarti 1 kali 5 pangkat 1 tambah 0 kali 5 pangkat 0. Ini sama dengan 5 tambah 0. Berarti 5. Nah, di sini kalau kalian lihat ini basis 5, 10 basis 5 itu sama dengan 5 pada basis 10. Masih bingung? Oke, tambah lagi. Bilangan basis 4. 321 pada basis 4. Ingat, kalau basis 4 tidak mengenal angka 4 ya, dan di ke atas. Dia cuma mengenal angka 0, 1, 2, 3. Nah, sekarang 321 pangkat 4 kita lihat. Ini ada 3 bilangan. Berarti 3 ini akan dikalikan dengan 4 pangkat 2. Kemudian ditambah 2 kali 4 pangkat 1. Kemudian ditambah 1 kali 4 pangkat 0. Ini sama dengan 4 pangkat 2, 16 ya. 16. 3 kali 16 itu sama dengan 48. Berarti 48. Kemudian ini lagi 2 kali 4 sama dengan 8. Kemudian ini lagi 1 kali 1 sama dengan 1. Ditambah 1. Ini sama dengan 48 tambah 9, 57 pada basis 10. Sementara kalau dituliskan dalam basis 4 itu adalah 321 basis 4. Oke, bisa dipahami? Oke, kita coba lagi. 10 basis 4 kita ingin rubah menjadi basis 10. Maka ini menjadi, karena ada 2 bilangan, maka pangkat tertinggi dari 4 itu adalah 1 ya. Jadi 1 kali 4 pangkat 1, kemudian tambah 0 kali 4 pangkat 0. Ini sama dengan 4 tambah 0 sama dengan 4. Jadi pada basis 4, bilangan 4 itu pada basis 10 adalah 4. Sementara pada basis 4 itu adalah 1, 0. Bisa dipahami sampai sini adik-adik? Oke. Kemudian, nah sekarang sebaliknya, kira-kira kalau basis 10 itu mau dirubah menjadi basis lain ya. Jadi ketika nanti saya menuliskan 9, kalau 9 ini jelas basis 10 ya.
Kenapa? Karena saya tidak tuliskan basisnya. Ya. Beda kalau misalnya tadi 10. Dan jangan sampai ada yang tanya, ini 10 basis 10 atau 10 basis 2, Pak? Nah, kalau basis 2 saya tuliskan di bawahnya 2. Ada keterangan di bawahnya 2. Nah, ini berarti 10 basis 2. Kalau 12, apakah ini basis 10? Iya, tidak usah dituliskan kalau basis 10. Nah, sekarang 56 ada 5 di bawahnya, berarti ini maksudnya adalah 56 dalam basis 5. Jadi ketika tidak dituliskan, maksudnya adalah basis 10. Oke. Sekarang bagaimana cara mengubah 9 mau diubah dalam basis 2? Berarti 9 dengan 22 ini adalah basis, karena tidak dituliskan berarti basis 10. Nah, sekarang kalau kita rubah dalam basis 2, kira-kira 2 pangkat berapa yang dekat dengan 9? 2 pangkat 3. Nah, berarti kalau mau dirubah 9 itu ke basis 2, ini sama dengan 2 pangkat 3 2 pangkat 2 2 pangkat 1 2 pangkat 0. Nah, sekarang 2 pangkat 3 kan 8 ya. 8 berarti 1 kali 2 pangkat 3. Nah, kira-kira tambah 0 kali 2 pangkat 2 tambah 0 kali 2 pangkat 1 tambah 1 kali 2 pangkat 0. Kenapa? Ya, karena ini sama dengan ini 8, ini 0, ini 0, ini 1. Hasilnya kan 9, ya. Berarti dalam basis 2, dalam basis 2, 9 itu bisa dituliskan menjadi 1 ini, kemudian 0, kemudian 0, kemudian 1, 2. Jadi maksudnya ini 9 pada basis 10 itu adalah 10012 pada basis 2. 22 mau diubah dalam basis 2. Nah, sekarang 22 yang paling dekat dengan 22 adalah 2 pangkat 4 ya. Berarti 2 pangkat 4. 1 kali 2 pangkat 4 tambah, kalau tambah 8 lewat ya. 16 tambah 8 itu 24. Berarti 0 ya. 0 kali 2 pangkat 3 tambah 4. Tadi 16 tambah 4 sama dengan 20 ya. Berarti boleh 1 kali 2 pangkat 2, kemudian tambah 16 4 20. Oke, 1 kali 2 pangkat 1 tambah 1 kali 2 pangkat 0. Kenapa? Karena ini sama dengan 16, ini sama dengan 0, ini sama dengan 4, ini sama dengan 2, ini sama dengan ini 0 ya, karena sudah cukup ya, 0. Nah, sekarang kalau ditambah ini menghasilkan 22. 16 tambah 4 20 tambah 2 sama dengan 22. Berarti ini 0, ini juga 0. Sekarang dalam 22 dalam basis 2 ini sama dengan 1 0, kemudian 1, kemudian 1 0 basis 2. Nah, ini basis 2. 22 basis 2. Nah, sekarang apakah ada cara mudahnya? Oke, ada. Nanti saya tunjukkan. Sekarang adik-adik tadi masih ingat? Ini dalam basis 2. Ini adalah 101 basis 2. Kemudian ini itu 10110 basis 2 ya. Sekarang bagaimana cara singkatnya? Misalnya 9 mau dirubah dalam basis 2. Silakan dibagi 2 saja terus. Ini 9 bagi 2. Ini 4, sisanya 1. Kemudian bagi 2, hasilnya 2, sisanya 0. Kemudian bagi 2, 2 bagi 2 1, sisanya 0. Maka 9 dalam basis 2 adalah 1 0 0 1 basis 2. Mudah kan? Kemudian 22. Nah, sekarang kalau 22 silahkan dibagi 2 saja terus.
bagi 2, ini sama dengan 11, sisanya 0, kemudian bagi 2, 5, sisanya 1, bagi 2, sama dengan 2, sisanya 1, kemudian bagi 2, sisanya 1, sisanya 0, berarti ini menjadi 10110, jadi 10110 dalam basis 2, sama kan? Nah, ini cara mudahnya. Kemudian kita pakai 10 mau diubah dalam basis 3. Nah, tidak usahlah pakai cara yang tadi yang pertama terlalu panjang. Nah, 10 dalam basis 3 adalah 10 dibagi 3 saja terus. 10 bagi 3 ini sama dengan 3, sisanya 1. Kemudian 3 bagi 3 ini adalah 1, sisanya 0. Berarti 10 dalam basis 3 itu adalah 101 basis 3. Kemudian 22 mau diubah dalam basis 4. Tidak usah repot-repot, cukup bagi 4 saja terus. 22 kemudian bagi 4, ini hasilnya 5, sisanya 2 ya. Kemudian bagi 4 lagi, sisanya 1 ya. 5 bagi 4 kan 1, sisanya adalah 1. Nah, sekarang dalam basis 2, basis 4, 22 itu sama dengan 112 basis 4. Apakah benar sama dengan 22? Kita lihat. 112 basis 4 ini berarti 1 kali 4 pangkat 2 tambah 1 kali 4 pangkat 1 tambah 2 kali 4 pangkat 0. Lihat, ini 16, ini 4, ini 2 kali 4 pangkat 0, 4 pangkat 0 itu 1, berarti 2 ya. Ini sama dengan 22, sudah benar. Nah, jadi seperti itu adik-adik, bagaimana cara mengubah dari basis 10 ke basis suatu basis bilangan, begitupun sebaliknya. Nah, sekarang gimana kalau ada adik-adik bertanya, Pak, kira-kira kalau misalnya bisa enggak saya rubah misalnya 112 dalam basis 2 langsung menjadi titik-titik dalam basis 3. Nah, caranya adalah silakan ini dirubah dulu dalam basis 10. Kemudian dari basis 10 ini ubah lagi menjadi basis 3 ya. Tetapi ada cara singkat, namun cara singkat itu hanya ada 3 cara. Pertama, yang bisa kita langsung ubah adalah basis 2 ke 4, kemudian basis 2 ke 8, dan basis 3 ke 9. Kenapa? Karena 2 kali 2 itu 4, sementara 2 kali 2 kali 2 itu 8, dan 3 kali 3 itu 9. Jadi bisa langsung dirubah. Bagaimana caranya? Misalnya tadi 22 ya, 22 dalam basis 10 itu sama dengan 10110 dalam basis 2. Sekarang, Pak, bagaimana cara mengubah menjadi basis 4? Nah, silakan dipetakan. Kalau basis 4, petakan dua-dua ya. 1, kemudian 2. Nah, sekarang bagaimana hasilnya dalam basis 4? Kita lihat ini ya. Berarti ini karena cuma satu bilangan, jadi kita petakan dua-dua. Jadi 1 kali 2 pangkat 0 ini sama dengan 1, kemudian ini lagi 0 kali 2 pangkat 1 tambah 1 kali 2 pangkat 0. Ini sama dengan 0 tambah 1, ini sama dengan 1. Kemudian yang terakhir 10. Ini lagi. Jadi tadi ini adalah ini, kemudian ini adalah ini, dan terakhir ini 1 0. Berarti 1 kali 2 pangkat 1 tambah 0 kali 2 pangkat 0. Ini sama dengan 2 tambah 0 sama dengan 2. Jadi 110 dalam basis 2 ini sama dengan 112 dalam basis 4. Apakah benar? Kita lihat. Ini tadi basis 4 adalah 112 ya. Nah, ini juga sama dengan 112 basis 4.
Jadi kalau basis 2 dirubah menjadi basis 4, maka dipetakan 22. Sekarang Pak, bagaimana kalau 22 mau saya rubah dalam 22 tadi kan dalam basis 2 itu sama dengan 1011102. Saya mau berubah menjadi basis 8. Kalau basis 8 tadi logikanya adalah 2 pangkat 3 ini sama dengan 8, maka petakan 33. Jadi ini hanya 2 ya, 1, 2. Nah, berarti yang pertama kita cari adalah ini 10 dulu. Berarti 1 kali kita menggunakan basis 2 ini 1 kali 2 pangkat 1 tambah 0 kali 2 pangkat 0. Ini sama dengan 2 tambah 0, berarti 2. Kemudian ini lagi 110, berarti 1 kali 2 pangkat 2 tambah 1 kali 2 pangkat 1 tambah 0 kali 2 pangkat 0. Ini sama dengan ini 4, ini 2, dan ini 0. Berarti sama dengan 4 tambah 2, 6 ya. Nah, berarti dalam basis 8, 22 itu sama dengan 2, 6. Basis 8. Apakah benar? Nah, kita coba. 2, karena hanya ada 2 bilangan, menggunakan basis bilangan, berarti 2 kali 8 pangkat 1 tambah 6 kali 8 pangkat 0. Nah, ini sama dengan 2 kali 8 tambah 6 kali 1 sama dengan 16 tambah 6. Ini sama dengan 22 dalam basis 10. Nah, untuk basis 9, basis 3 ke basis 9 misalnya 1211 basis 3 mau dirubah dalam basis 9, maka sama, silakan dipetakan. Karena 3 kali 3 9, maka kita petakan 22. Nih, set. Berarti nanti adik-adik cari tahu berapa ini dalam basis 3, pisahkan dengan ini, kemudian nanti akan menemukan basis 9. Nah, baik, saya pikir seperti itu adik-adik. Saya pikir cukup. Mungkin adik-adik ruwet tentang basis bilangan ini. Kenapa sih mau dipelajari ini sementara basis 10 sudah aman? Nah, ini hanya sebatas pengetahuan adik-adik tentang basis bilangan. Saya pikir cukup. Saya kira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat berjumpa kembali.